Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Mari kita mulai dalam Kita doa. berdoa. Ibu berdoa. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh kembali dipersatukan dalam kelas sekolah minggu. Kami mau menyerahkan apa yang akan kami bahas hari ini. Kiranya Tuhan yang berbicara, baik melalui pembacaan Alkitab maupun pengajaran kami. Dan biarlah bukan pengertian kami yang disampaikan, tetapi betul-betul kebenaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kami semua. Kami berdoa untuk setiap murid, juga orang-orang yang akan menyaksikan video pengajaran ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan pengertian. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Iya. Minggu lalu tuh emang yang masih teringat itu soal itu ya, Bu, soal Glenn yang meninggal mendadak. Ini soalnya masih ngomongin kematian. mati. Ya, kita mungkin udah lebih santai sih ya. Cuma kan yang yang kita nggak bisa bayangin itu sebetulnya ada di posisi kayak istrinya Glenn. Iya betul. Orang yang ditinggalkan itu kan beberapa waktu ini kan juga gitu ya, banyak keluarga pendeta, aktivis gereja di baptis tuh pada kena COVID dan beberapa emang harus pulang lebih cepat gitu. Nah itu kan buat mereka sih senang-senang aja gitu ya. Sekarang udah bersukacita tanpa ada apa? Nggak ada penderitaan lagi, nggak sakit gitu ya. Tapi yang ditinggalkannya ini. Iya betul. Bahkan memang waktu kemarin sempat share di grup kelas pemudi gitu ya. Saya bilang saya lama tuh move on dari meninggalnya Glenn gitu. Karena saya merasa ada kemiripan antara saya dengan istrinya waktu itu, karena kami baru sama-sama melahirkan gitu ya. Terus ya itu bikin bener-bener kayak apa ya, berempati gitu. Tapi nggak bisa apa-apa juga, karena sebagaimanapun saya berempati terhadap istrinya, saya nggak betul-betul bisa tahu perasaannya. Saya kan nggak mengalami betul-betul, hanya melihat dari luar gitu kan, seperti itu. Tapi ya itu yang saya rasakan gitu, ada empati. Apalagi kita belum pernah ke rumahnya lagi. Iya sih. Kenapa kita nggak diundang? Iya. Ya udah. Ya. Ya, jadi bahan minggu sekarang ini mirip dengan bahan minggu lalu. Ya. Dari judulnya kita bisa lihat ada mirip-miripnya nih. Tapi bedanya kita ada di penghiburan, itu kayaknya yang ngebedain gitu. Kalau kemarin itu kita ada jaminan di sebelah sana, tapi di sebelah sininya apa gitu. Soalnya kalau kata penghiburan itu kan sebetulnya bukan untuk orang yang udah mati ya. Iya. Itu orang untuk yang masih hidup. Betul. Nah, seperti tadi yang kita bahas itu istrinya Glenn ini misalnya gitu ya. Penghiburannya untuk keluarga ini ya, bukan Glenn-nya lagi gitu. Nah, jadi saya menjelaskan sedikit mungkin ya. Pelajaran kita diambil dari surat 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nah, yang melatar belakangi mengapa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Tesalonika tuh begini. Di sana waktu itu ada dua pandangan yang berkembang. Nah, mereka kan dipengaruhi oleh Yunani ya. Penjajahnya waktu dulu. Sehingga aliran orang Yunani ini atau yang disebut Gnostik itu, mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Jadi kalau sudah kematian fisik, kematian jasmani sudah selesai gitu. Nah, sedangkan di sisi lain ada aliran Yudaisme. Yudaisme sebetulnya erat hubungannya dengan orang Israel ya. Nah, ajaran Yudaisme justru mengajarkan begini. Orang-orang yang sudah meninggal sebelum hari Tuhan, sebelum kedatangan Yesus ini, akan dibangkitkan, tapi tetap tinggal di dunia. Sedangkan orang-orang percaya yang masih hidup pada waktu hari Tuhan, mereka yang akan dibawa oleh Yesus ke surga. Nah, itu yang membuat orang Tesalonika itu jadi gelisah gitu. Mereka yang percaya bahwa mereka akan diangkat oleh Yesus, mereka berharap hari Tuhan cepat datang supaya saya dibawa nih. Kalau nanti saya keburu mati, saya hanya akan dibangkitkan tapi saya tinggal di bumi gitu. Jadi kan ya nggak menikmati
surga gitu ya mungkin. Jadi itu yang membuat jadi Paulus menuliskan surat ini mau memberi penjelasan gitu bahwa sebenarnya apa sih gitu ketika hari Tuhan datang tuh gimana sih Pak gitu. Iya. Memang kalau ngelihat ayat-ayatnya dari ayat 13 kita belum terlalu lihat maksudnya Paulus ya, yang tadi ini dijelaskan intisarinya ya. Maksudnya Paulus apa belum terlalu jelas, tapi kalau kita lihat ayat 14 dibilang begini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi itu satu jaminan bahwa orang yang sudah mati sekalipun akan dikumpulkan bersama-sama. Jadi nggak ada yang ditakuti itu ya bahwa mereka dibangkitkan tapi tinggal di dunia gitu ya, enggak ya? Kapannya tapi masih belum terjawab juga ya. Terus ayat 15 bicara, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Di buku juga dijelaskan itu ya. Jadi seperti kalau di ada urutan ada urutan. Ayat 15 itu menunjukkan adanya urutan yang mati dulu, yang dibangkitkan, baru yang hidup diangkat gitu. Ayat 16 kemudian bilang, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit gitu. 17 sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Jadi ada proses urutannya gitu ya, kronologinya. Nah itu yang mementahkan sebetulnya, mementahkan pandangan tadi ya. Dua pandangan tadi. Jadi bukan secara gnostik yang bahwa kita ada kehidupan, kita udah bahas itu ya. Juga ini hari ini kita bahas lagi, tapi juga bukan berarti orang-orang kemudian akan tetap tinggal di bumi dan tidak diangkat gitu. Jadi tetap pada hari Tuhan memang semuanya akan dibawa bersama dengan Allah gitu ya. Kita bicara orang percaya ya, kita nggak bicara orang tidak percaya. Ya. Nah, tapi lalu jadi ingat juga sih beberapa tahun lalu kita pernah nonton satu film di gereja gitu ya, bersama-sama. Kalau ada teman-teman yang mungkin masih ingat, judulnya Left Behind. Nah, itu kan sama ada yang ya. Left Behind nggak? Nggak nonton maksudnya? Oh, Left Behind nggak nonton. Nah, tapi kan ceritanya itu ya, ada beberapa orang tiba-tiba menghilang, terus nggak tahu kemana gitu, kayak nggak bisa dicari, nggak bisa dilacak aja, tetap hilang gitu. Dan ternyata jawabannya mereka diangkat gitu, mengalami pengangkatan. Nah, tapi terus kok masih ada yang ketinggalan Pak? Makanya judulnya Left Behind ya. Kalau Left Together kan nggak ada yang nyisa ya, judulnya nanti gitu. Waktu itu bercandanya apa? Oh, kalau sequelnya nanti Still Left Behind. Still Left Behind, oke. Nah, tapi maksudnya apakah seperti itu juga kalau nanti hari Tuhan, seperti yang digambarkan di film itu misalnya? Kalau lihat dari penjelasan Paulus yang di ayat tadi, hanya dibilang sesudah itu kita yang hidup, yang ayat 17 tadi itu ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Balik lagi ke kata penghiburan itu, kuncinya adalah kita yang percaya, kembali lagi tadi karena yang dibahas ini tentang orang percaya, kita akan mengalami sebuah sukacita ketika hari Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang tidak percaya merasa khawatir menantikan kedatangan hari Tuhan, itu dia. Kalau kita dijamin percaya dan kita justru menunggu nih ya. Iya, itulah. Karena justru kita akan bersukacita di saat itu. Kita justru akan menyaksikan pembebasan. Betul nggak sih? Pembebasan dari semua mungkin penderitaan, penekanan, penganiayaan ini gitu ya. Dan bukan hanya kita sendiri gitu ya, semua orang percaya gitu. Itu dia. Nah, wah, jadi nggak kebayang itu sukacita di surga waktu pas kita semua sama-sama itu ya. Jadi mantap. Jadi yang harus diingat oleh teman-teman itu, termasuk kalau menyinggung kembali pelajaran yang lalu, ketika kita dipisahkan kematian, gitu ya. Di ayat yang
ke-13 di 1 Tesalonika 1 Tesalonika 4 ini memang sempat dibahas juga sih minggu lalu gitu, bahwa intinya orang Kristen ketika menghadapi kematian, memang sih kita belum melihat atau mengalami hari kedatangan Tuhan kedua kali, tetapi ketika kita dipisahkan untuk sementara ini nih oleh kematian, satu hal yang Paulus ingatkan, jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena ya itu tadi, di hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita justru akan dibangkitkan dan diangkat itu ya, mengalami sebuah sukacita bersama-sama itu. Tapi bukan berarti nggak boleh bersedih ya teman-teman. Kalau misalkan ada kematian gitu ya, itu kemarin sempat ngobrol juga di grup kelas pemudi walaupun singkat, ada beberapa teman murid kelas pemudi yang juga sudah meninggal di usia yang sangat muda gitu ya, dan itu kenyataan. Kita pasti sedih ngelihat keluarganya menangis ya, pasti gitu ya. Bukannya terus kita nggak boleh nangis, kita tuh akan bersuka cita, ini ada penghiburan, bukan gitu juga penerapan ekstrimnya gitu ya. Kita tetap bisa merasa duka cita, tapi bukan berarti terus menerus seperti tidak punya pengharapan gitu ya, gitu. Yes. Harusnya kita semakin itu ya, semakin tenang menghadapi ancaman, semakin tenang menghadapi kenyataan bahwa kita akan mati gitu. Mau kapanpun. Ada orang yang pikir, saya belum umur 50-60 nggak usah mikir mati dulu. Iya, seperti kita pikirin minggu lalu itu ya. Tapi memang kalau ada juga orang berpikir kalau sebelum kita sampai umur 70, kalau memang Tuhan kasih sampai umur 70, 80, 90, kita udah mikirin, kalau nanti saya mati, kamu gimana? Kamu gimana kalau saya mati? Gitu ya. Ya, yang harus diajarkan atau dijelaskan, kayak misalnya tadi, kamu gimana kalau saya mati? Bukan jadi kekhawatiran, tapi justru menjelaskan, saya sih ketika saya mati, saya udah bertemu Tuhan gitu ya. Nah, kamu ikut dengan saya supaya kita bisa bersatu bersama-sama Tuhan. Betul. Persiapkan diri, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat sejak sekarang. Itu kan supaya kita dipersatukan lagi. Begitu kali Pak ya? Begitu. Jadi tetap setia belajar firman Tuhan. Memang ini yaitu buat saya juga ini baru sih gitu ya. Jarang dibahas kali ya. Iya, cuman memang bagus juga gitu, karena kan kata orang life begins at 40 gitu ya. Ya, ini saatnya saya mulai memikirkan kematian justru ya. Udah nggak muda Bapak Ibu gitu. Adik-adik ya, adik-adik. Dan bersyukur sih karena ya udah sejauh ini kan masih hidup, berarti Tuhan masih mau pakai kita begitu ya. Mengerjakan keselamatan seperti yang kita singgung di pelajaran minggu lalu itu juga. Jangan lupa. Jangan cuma menunggu sambil menyia-nyiakan anugerah keselamatan kita. Baiklah. Kita akhiri Pak, silakan menutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas perkenanan Tuhan, kami bisa belajar dari 1 Tesalonika 4, dan kami melihat bagaimana Tuhan ingin kami tidak berduka cita atau kami masuk dalam ratap tangis yang tidak berkesudahan, tapi kami bisa dihibur karena Tuhan yang memberi jaminan kepada kami bahwa kami akan bersama-sama dengan Tuhan ketika kami mati, maupun ketika nanti ada kedatangan Tuhan sebelum kami mati. Dua-duanya Tuhan sediakan tempat di sisi Tuhan, dan ini jadi jaminan yang luar biasa buat kami, karena tidak ada di luar sana yang menjamin seperti yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kami boleh semakin teguh, semakin beriman, berpengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, pertemukan kembali kami minggu depan dalam sukacita yang sama dan juga dalam semangat untuk mempelajari firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan juga. Dalam nama Yesus Kristus kami mau serahkan doa kami. Amin. Amin. Sampai minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.